berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita memohon doa ya setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari Jumat, mohon maaf ya, biasanya metode Umi, tapi karena saya lupa ya, jadi insya Allah kita akan membahas tentang parenting. Kita belajar parenting dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya. Nah, di sini ya sudah ada slide-nya. Nah, untuk belajar parenting dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini ada beberapa tentang pembahasannya ya, keutamaan Nabi Ibrahim, juga keluarganya, kemudian belajar dari Nabi Ibrahim sendiri, kemudian dari istrinya ya, baik dari Ibunda Siti Hajar, istri pertama, dan Ibunda Siti Sarah. Kemudian dari putra-putranya juga yang sangat soleh ya, belajar dari Nabi Ismail, dari Nabi Ishak alaihissalam. Nah, ini diawali dari keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, bahwa di surah Al-Mumtahanah ayat 6 bagaimana Allah memuji ya terhadap Nabi Ibrahim yang sangat istimewa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad, sungguh, kana lakum fihim uswatun hasanah, pada mereka yaitu Nabi Ibrahim dan keluarganya ya, bukan hanya Nabi Ibrahim saja. Nah, ini mah potret keluarga ideal ya pada tokoh Nabi Ibrahim dan keluarganya, baik istri-istri dan putra-putranya. Ada uswatun hasanah, ada teladan yang baik untuk kalian ya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharap pahala dari Allah dan keselamatan pada hari akhir. Wa may yatawalla, barang siapa yang berpaling, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, sesungguhnya Allah yang maha kaya, Ghani, maha kaya, Al-Hamid, maha terpuji. Nah, kemudian Allah juga memuji Nabi Ibrahim di ayat yang lain ya, di surah yang lain, di Al-Baqarah 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idzi batala Ibrahim, wa iz, dan ingatlah, ibtala ya, ketika diuji Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbuh, oleh Tuhannya, bikalimat, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, ada kalimat ya tentang perintah dan larangan, fa'atammahun, kemudian dia melaksanakan dengan sempurna ya, perintah dan larangan. Perintah itu dilaksanakan dengan penuh sempurna, larangan dijauhi dengan penuh sempurna. Qala, bahwa Allah berfirman, inni ja'iluka linnasi imama, sesungguhnya aku menjadikanmu ya imam, pemimpin, linnas, untuk seluruh manusia. Jadi Nabi Ibrahim itu Allah jadikan, ini sesungguhnya aku, ja'iluka, menjadikanmu ya Ibrahim, linnas, untuk seluruh manusia, imama, imam, pemimpin untuk seluruh manusia. Nah, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdiz zalimin. Nah, jadi ini kata kuncinya di surah Al-Baqarah 124, bahwa Allah setelah melihat ya ujian yang begitu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan dilaksanakan dengan sesempurna mungkin, sehingga Allah menetapkan Nabi Ibrahim itu adalah linnasi imama, pemimpin bagi seluruh manusia. Kemudian juga di surah An-Nahl ya 120, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, kana ummatan qanitan lillah, adalah seorang imam, seorang pemimpin yang taat kepada Allah, hanifan, yang condong ya kepada kebaikan, walam yakum minal musyrikin, dan sekali-kali dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, jadi Nabi Ibrahim adalah Allah tetapkan ya di surah An-Nahl pemimpin yang bisa dijadikan teladan, kemudian patuh ya, qanitan, patuh kepada Allah, hanifan, dan hanif. Nah, ini ya beberapa pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Kemudian di surah yang lainnya ya. Nah, di sini ada surah Al-Anbiya 52 sampai 54,
bahwa ingatlah qala li abihi wa qaumi, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaum-kaumnya, ma hadhihi tamathil, patung-patung apakah ini, gitu ya. Jadi dengan keberaniannya yang luar biasa ya Nabi Ibrahim itu, ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun, patung-patung apa ini yang kalian kelilingi ya dengan penuh kehormatan. Qalu, nah mereka menjawab, wajadna aba'ana laha abidin, kami mendapati bapak-bapak kami menyembah patung ini. Qala, kemudian Nabi Ibrahim menjawab ya, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin, sungguh kalian dan bapak-bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini ya keberanian Nabi Ibrahim, sosok hamba Allah yang menghabiskan seluruh ya hidupnya dalam perjuangan di jalan Allah. Bagaimana ya semangatnya dalam menegakkan kalimat tauhid secara nyata, menentang keyakinan ya, dan menentang pemahaman batil dari kaumnya, dan dia sampaikan secara terbuka ya, secara terbuka, tidak pernah menutup-nutupi kebenaran yang memang seharusnya dikatakan gitu ya. Nah ini sosok Nabi Ibrahim yang pemberani, pejuang tauhid ya, menentang berbagai kebatilan dan dilakukan secara terbuka ya, secara gentle. Nah inilah sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga bisa disimpulkan keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bukan hanya seorang nabi, tetapi disebut Khalilullah, kekasih Allah. Nah ya tadi jadi banyak sekali keistimewaan dari diri Nabi Ibrahim, sehingga gelarnya itu adalah Khalilullah, kekasih Allah. Kemudian Abul Anbiya, bapaknya dari para nabi. Nah dari beliau itu lahir ya generasi para nabi dan umat-umat besar. Nah ini subhanallah ya, dari tokoh Nabi Ibrahim itu Abu al-Anbiya, bapaknya dari para nabi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup berhadapan dengan penguasa kufur dan zalim. Ia menyampaikan dakwah tauhid secara terbuka dan terang-terangan. Nah ini luar biasa ya keberanian dari Nabi Ibrahim. Teladan dalam memberikan pengorbanan dan ketaatan kepada Allah tanpa keraguan. Nanti ya di bawah akan ada disampaikan. Kemudian teladan dalam menunjukkan bahwa cinta kepada anak itu tidak mengalahkan cintanya atau ketaatannya kepada Allah, tapi justru membawa anaknya kepada jalan Allah. Karena kan terkadang manusia mah ya, bahwa cinta sama anak sampai mengalahkan ya ketaatan kepada Allah gitu ya. Apapun yang anak minta dikasih, walaupun misalnya ya anak seperti apa terus dituruti gitu ya. Tetapi Nabi Ibrahim itu bahwa cintanya kepada anak tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru membawa anaknya, berhasil membawa anaknya ke jalan Allah. Nabi Ibrahim juga simbol ketaatan, simbol keikhlasan dan peran ayah yang luar biasa. Nah, mari kita lihat ya, yang pertama belajar dari Nabi Ibrahim dulu, bahwa beberapa pilar dari Nabi Ibrahim itu, bahwa tauhid sebagai pondasi pertama. Kemudian bahwa beliau itu doa-doanya luar biasa ya, di Al-Quran diabadikan di beberapa surah ya, baik di surah Ibrahim, di surah Al-Baqarah, doa dan harapan yang tiada putus-putusnya ya. Kita sebagai orang tua mesti meniru nih doa-doa yang diabadikan oleh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ya, diantaranya beberapa doa yang luar biasa. Kemudian dialog yang penuh cinta ya dengan anaknya gitu ya, kemudian penuh kasih, menikmati kebersamaan bersama anak, kemudian ada keteladanan yang nyata, kemudian mendidik dalam ujian dan pengorbanan. Nah ini yang pertama adalah tauhid sebagai pondasi utama. Jadi Nabi Ibrahim membesarkan Nabi Ismail dengan pondasi tauhid yang begitu kuat gitu ya. Pondasi tauhid yang begitu kuat, di antaranya dalam surah As-Saffat ya, kita melihat bahwa Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang taat gitu ya, berserah diri kepada Allah. Bahkan ketika diminta untuk disembelih pun gitu ya. Nah ini luar biasa sekali ya, saking tauhidnya kuat gitu ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika sampai ya pada usia sudah falamma, maka ketika balago sampai ma'ahu dengan Ismail as-sa'ya ya. As-sa'ya itu usahanya, maksudnya di sini udah agak balik gitu ya, udah agak besar, membersamai tumbuh kembang Nabi Ismail gitu ya. Kola, kemudian Nabi Ibrahim ya ngobrol, komunikasi dengan anaknya, karena ada perintah dari Allah, dikomunikasikan dulu.
Ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam. Sesungguhnya aku ya mimpi ya dalam tidurku itu, anni azbahuka, aku menyembelihmu, fandur madza taro. Maka ya madza taro, apa menurutmu seperti apa gitu. Madza taro, bagaimana pendapatmu gitu ya. Bahwa malam-malam ketika tidur Nabi Ibrahim bermimpi ya menyembelih Nabi Ismail. Nah ini saking tauhidnya kuat nih anak seperti Ismail ya. Qala Nabi Ismail menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, bahwa engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nah inilah ya potret seorang anak yang luar biasa ya, bahkan disuruh untuk sesuatu yang menurut kita di luar nalar gitu, tetapi sangat taat dan patuh karena pondasi tauhidnya yang begitu kuat. Jadi tauhid adalah pondasi utama. Nabi Ibrahim menanamkan keyakinan tentang siapa Allah ya kepada anaknya, bahkan sejak usia dini gitu ya, sehingga anaknya ketika ada perintah dari Allah, maka ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jawaban yang begitu menenangkan gitu ya. Kemudian doa dan harapan yang tidak putus. Nah ini, jadi Nabi Ibrahim dikenal sebagai sosok yang selalu mendoakan keturunan yang soleh ya. Dalam surah As-Saffat, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, habli, anugerahkanlah kepadaku minas solihin, seorang anak yang termasuk orang yang solih. Nah jadi parentingnya Nabi Ibrahim itu selalu dibengkai dengan doa. Bahkan sebelum punya anak pun beliau sudah bermunajat supaya kelak diberi keturunan yang solih. Nah, ini pelajaran penting ya. Proses mendidik anak itu bukan hanya usaha secara zahir ya, tetapi juga secara ruhiyah. Secara ruhiyah ya, bagaimana keterhubungan kita yang melangitkan setiap doa yang kita harapkan kepada putri-putri kita. Jadi jangan pernah lelah mendoakan anak, karena doa orang tua itu adalah senjata yang luar biasa untuk masa depan mereka. Jadi pokoknya di setiap nafas, di setiap sujud kita, di setiap kesempatan ya, ini doa-doa Nabi Ibrahim diabadikan ya. Di antaranya apa saja. Nah ini, jadi Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anak keturunannya ya. Walaupun misalnya jauh secara fisik, namun terkoneksi ya, ayah dan anak terkoneksi dalam doa-doa kebaikan yang dilangitkan. Nah misalnya walaupun kita secara fisik jauh ya dengan putra putri kita, misalnya sedang tolabul ilmi di mana, misalnya ada yang di mana, nah tetapi harus terkoneksi dalam doa-doa kebaikan yang dilangitkan. Dan setiap berdoa untuk dirinya, Nabi Ibrahim selalu minta anak keturunan juga mendapatkan hal yang beliau dapatkan gitu ya. Nah jadi tidak hanya satu doa dari Nabi Ibrahim untuk anaknya ya yang tercatat dalam Quran. Misalnya di sini ada surah-surah ya yang memuat beberapa doa Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya. Misalnya di ada di surah Ibrahim ya ayat 37 misalnya, Rabbana ya Tuhan kami, Rabbana ya Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Nah ini meminta ya bahwa ya Rabbana ya Tuhan kami, liyuqimus shalah ya, mudah-mudahan ya semuanya itu mendirikan sholat. Faj'al maka jadikan afidatan minan nas tahwi ilaihim warsukhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ini doa-doa Nabi Ibrahim. Kemudian ada di surah Ibrahim ayat 35 ya, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Tuhan kami jadikan negeri ini aman, wa janubni ya, sehingga alhamdulillah Mekah itu ya kota yang begitu aman. Wa janubni, dan jauhkan aku, wa baniya dan anak-anakku ya keturunanku, an na'budal asnam, memohon untuk dijauhkan dari menyembah asnam ya, berhala. Ini Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ini yang sering kita baca ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Tuhan kami jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunan kami, Rabbana ya Tuhan kami, wa taqabbal du'a,
kabulkan ya doa kami. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kemudian banyak lagi ya, bahwa tadi inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati la yanalu ahdiz zalimin. Ini rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah ini ya, bahwa banyak sekali ya doa yang diabadikan oleh Allah ya, doa Nabi Ibrahim untuk anak dan keturunannya tadi ya. Mohon dijauhkan dari kemusyrikan ya, an-na'budal asnam. Dia Ibrahim ayat 35, menjadi orang yang mendirikan sholat, disenangi orang ya, anak yang disenangi orang, wa tahwil anfus gitu ya, diberikan rezeki, bersyukur. Ini Rabbi ij'alni muqimas shalah, mendirikan sholat, kemudian menjadi pemimpin dunia ya. Ini ja'iluka linnasi imama, menjadi umatan muslimatan lak ya, umat yang muslim yang berserah diri. Banyak sekali ya doa-doa yang diabadikan Nabi Ibrahim ya, doanya dalam Al-Quran. Nah kita pun juga sebagai orang tua ya, bahwa doa itu variatif tuh, macam-macam ya, memohon macam-macam, jangan mendoa itu saja ya. Nah ini meminta banyak hal ya, dijauhkan dari kemusyrikan, dijauhkan dari dan senantiasa menjadi generasi yang mendirikan sholat, kemudian disenangi orang-orang, diberikan rezeki, memohon ya supaya menjadi pemimpin di dunia, menjadi umat yang berserah diri. Pokoknya banyak sekali doa yang dipintakan Nabi Ibrahim untuk dirinya dan keturunannya. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim itu komunikasi yang lembut, terbuka gitu ya. Dalam surah As-Saffat ayat 102, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala, nah ini potret bagaimana komunikasi yang lembut dan terbuka. Qala ya bunayya, nah, wahai anakku, ini ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu, fangzur madza tara, maka pikirkan apa pendapatmu gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang dekat ya, hangat dalam berkomunikasi dengan anaknya ya. Jadi nggak melaksanakan mimpi dengan paksa, misalnya mentang-mentang Nabi misalnya, ini ayah diperintah nih untuk menyembelih kamu, langsung misalnya seset enggak seperti, tapi betul-betul komunikasi dialogis, dan ini memakan waktu yang lama ya, sehingga anak menerima perintah dengan penuh kesadaran. Jadi akhlak seorang ayah ya, beliau membangun komunikasi yang baik, mendengarkan suara anak gitu ya, dan melibatkan dalam proses kehidupan. Inilah tokoh yang sangat ideal ya dari Nabi Ibrahim. Kemudian penuh kasih sayang dan menikmati kebersamaan. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang penuh kasih sayang ya kepada anaknya. Bahkan panggilannya juga ya bunayya. Pemungilan ini mengisyarahkan kasih sayang dan kemesraan ya. Ya bunayya, enggak misalnya ya Ismail, enggak seperti itu, ya bunayya. Kemudian Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang menikmati masa-masa bersama anaknya ya, sebagai mengisyarah dalam ayatnya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya gitu ya, jadi setelah membersamai Nabi Ismail ya, maka ketika anak itu sudah sanggup berusaha ya, as-sa'ya, udah sanggup berusaha, udah agak dewasa. Nah di sini menurut Haji Amir Karim Amrullah ya, dalam tafsirnya, bahwa keadaan ini ditonjolkan dalam ayat ini menunjukkan bahwa betapa bertumpahnya kasih sayang Ibrahim kepada anaknya. Jadi merasa bangga, menikmati ya ketika menghabiskan waktu bersama-sama dengan anak. Menurut Said Qutb, kalimat ini maksudnya adalah berarti Nabi Ibrahim begitu merasakan kenikmatan terhadap anaknya, menyertai perjalanan anaknya, menemani dalam setiap kehidupannya gitu ya. Nah ini ya dari perkataan bahwa falamma balagha ya, maka ketika sampai as-sa'ya ya, pada usia yang sudah as-sa'ya ya, berarti as-sa'ya itu intinya yang sudah sanggup berusaha gitu ya, udah agak dewasa. Nah kemudian keteladanan yang nyata bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang sangat taat kepada Allah ya, bahwa ketaatan dan keikhlasan beliau menjadi contoh nyata ya, contoh nyata yang ditiru oleh Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim mematuhi perintah Allah untuk menyembelih anak remajanya ya. Padahal sebelumnya Nabi Ibrahim menantikan kelahiran anak tersebut ya, bertahun-tahun kan Nabi Ibrahim gitu ya.
belum dikaruniai anak, sehingga ketika dikaruniai anak dan sudah sampai remaja harus menyembelih. Jadi Nabi Ibrahim tidak hanya menyuruh, tapi betul-betul melakukan gitu ya. Beliau sholat, berdoa, beramal solih ya di hadapan anak-anaknya. Ini adalah keteladanan, adalah bahasa yang paling kuat dalam parenting ya. Baik, anak-anak itu akan lebih meniru yang mereka lihat, bukan dari apa yang mereka dengar misalnya ketika orang tua bla bla bla, tetapi pada kenyataannya misalnya apa yang dilakukan. Nah, itu yang paling nempel dalam memori anak, bahwa kalau dalam Islam itu lisanul hal afsah min lisanil kalam, bahwa lisanul hal afsah min lisanil kalam, bahwa keteladanan itu lebih berdampak daripada 1000 ucapan yang kita ucapkan misalnya. Jadi dari contoh perilaku itu akan lebih berdampak. Jadi yang akan mempengaruhi anak itu adalah teladan, contoh perilaku, bukan kata-kata ya, dari 1000 kata yang kita ucapkan. Nah, itu dan ada pada diri Nabi Ibrahim. Kemudian mendidik dalam ujian dan pengorbanan. Siap-siap. Bahwa falamma, maka ketika aslama, keduanya sudah berserah diri ya, Nabi Ibrahim dan putranya namanya watallahu lil jabin. Jadi ketika dalam surah As-Saffat ayat 102 ya, ketika perintah untuk menyembelih anaknya itu betul-betul akan dilaksanakan ya, anaknya juga dengan berserah ya. Falamma aslama, keduanya sudah berserah diri ya, sudah betul-betul menerima titah atau perintah itu dari Allah gitu ya. Falamma aslama, maka keduanya setelah berserah diri, watallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim membaringkan Nabi Ismail ya di atas pelipisnya. Jadi sudah nyata kesabaran keduanya gitu ya. Jadi ketika Allah meminta mengorbankan Nabi Ismail ya, sungguh ini bukan tentang sebuah penyembelihan semata, tetapi tentang arti dari ketaatan, keteguhan hati seorang ayah ya, dan kesiapan anak yang sudah tumbuh dalam cinta dan keimanan. Nah, kemudian mendidik anak menjadi mandiri, bertanggung jawab gitu ya. Ini dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 127, bahwa tadi ya sudah dikatakan dalam ayatnya ya, bahwa di zara'in biwadin, di lembah tandus ya, Nabi Ismail ditinggalkan ya di lembah tandus bersama ibunya Siti Hajar. Namun justru di zar'in ghairi wadin itu, bahwa Ismail tumbuh menjadi pribadi yang begitu tangguh, sampai ya dia membantu membangun Ka'bah bersama ayahnya ya ketika remaja misalnya, digambarkan seperti ini. Bahwa parentingnya, pembelajaran untuk kita, beri anak kepercayaan, beri anak ruang untuk bertumbuh, dan kasih challenge, tantangan yang sehat supaya mereka itu siap menghadapi kehidupan. Kemudian nah, bagaimana kita belajar dari ibundanya? Tadi sudah ya, dan Nabi Ibrahim, sekarang dari ibundanya, baik Siti Hajar dan Siti Sarah. Pelajaran parenting dari Ibunda Siti Hajar, yang pertama adalah tawakal dan taat kepada Allah. Bahwa ketika ditinggalkan di lembah tandus yang tidak ada orang satupun, tetapi betul-betul percaya ya, dalam bentuk ketenangan gitu, yakin menghadapi kesulitan, bahwa qalat Ibrahim, ia berkata ya, aina tadhhab wa tatrukana bihadil wadil ladzi laisa fihi anis wala syai'. Ya, Siti Hajar ya berkata kepada suaminya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, aina tadhhab, kamu mau pergi kemana? Wa tatrukana bihadzal wadi, dan apakah tega meninggal kami di lembah alladzi laisa fihi anis wala syai', yang tidak ada manusia di dalamnya, tidak ada sesuatu apapun gitu ya. Faqalat lahu dzalika miraron. Ibu Ismail terus saja mengulang pertanyaannya berkali-kali ya. Jadi berkali-kali bertanya seperti itu, bahwa wahai Ibrahim, kenapa kamu pergi? Apakah tega meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia satupun dan tidak ada apapun gitu ya. Terus Ibunda Siti Hajar bertanya ya, faqalat lahu miraron waj'al yaltafitu ilaiha. Nah, kemudian sampai yang ketiga kalinya Nabi Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Sampai-sampai ya Ibunda Siti Syarah bertanya bahwa ya qalat lahu, dan Siti Syarah bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, ya, bahwa apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semuanya ini? Qala na'am. Nabi Ibrahim menjawab, qalat idzan la yudha'iyuna thumma raji'at, ya. Kemudian
bahwa ibunya Nabi Ismail, kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami. Jadi ketika di awal-awal ya bertanya bahwa tadi ya bahwa apakah tega ya meninggalkan kami di tempat yang tidak ada orang satupun, tidak ada sesuatu apapun berulang-ulang, tetapi ketika tahu bahwa itu semua adalah perintah Allah ya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang menyuruhmu seperti ini? Qala na'am, ketika ada jawab ya, sehingga langsung mantap gitu ya. Qalat idzan, jika demikian la yudayya'una, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Summa raja'at, kemudian baru dia kembali dengan tenang. Jadi bertawakal ya, percaya penuh bahwa beliau langsung tenang ya ketika itu adalah perintah dari Allah, dan yakin akan menghadapi segala kesulitan. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertawakal dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian parenting diri Ibunda Hajar juga bahwa ikhtiar yang aktif ya, tidak menyerah. Jadi ketika air habis dan Nabi Ismail menangis kehausan ya, memang ketika bekal airnya udah habis, kemudian Nabi Ismail menangis kehausan, Siti Hajar tidak duduk pasrah ya, tetapi lari ya, tadi dari Bukit Sofa ke Marwah sampai 7 kali ya, dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa, Sofa ke Marwah, sampai 7 kali ya mencari air, sampai akhirnya Allah memancarkan air Zam-Zam dari dekat kaki Ismail. Nah, ini seorang ibu harus menjadi teladan dalam ikhtiar, seorang ibu harus menjadi teladan, pantang menyerah ya, bahkan dalam kondisi yang tampak mustahil misalnya. Keyakinan bahwa keajaiban datang ketika usaha sudah maksimal dan doa yang tulus. Ketika kita sudah maksimal berupaya ya, nah, sudah berdoa, yakin bahwa keajaiban akan datang. Bahwa dalam surah Al-Insyirah ya, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian peran ibu dalam membangun peradaban, bahwa air Zam-Zam menjadi sebab datangnya orang-orang ke Mekah ya. Dari pengorbanan Siti Hajar lahirlah kota suci Mekah, Ka'bah dibangun, dan umat Islam berhaji meneladani perjuangannya dengan sa'i. Jadi seorang ibu meskipun tampak sendiri sunyi ya, bisa menjadi penentu peradaban. Dan keberanian, kesabaran Ibunda Hajar menjadi fondasi ya bagi sejarah besar Islam ya, bahwa ibu itu bukan hanya sekedar mengasuh anak, tetapi seorang ibu bisa menjadi arsitek masa depan umat. Jadi seorang ibulah, dari seorang ibulah lahirnya ya peradaban karena perjuangannya yang luar biasa. Kemudian pelajaran penting lainnya adalah mendidik anak dengan jiwa mandiri. Jadi Siti Hajar tidak memanjakan Ismail meskipun dalam kondisi sulit. Ismail kecil tumbuh dalam lingkungan yang sederhana, tetapi tangguh ya sejak dini. Jadi Siti Hajar mendidik dengan keteladanan dan kekuatan ruhiyah ya, bukan mengandalkan materi, karena nggak ada kan tadi. Kemudian seorang ibu dapat menciptakan anak yang hebat ya, bahkan meski tidak selalu dibersamai suami ya, dalam kondisinya kan ditinggalkan kan oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi bisa walaupun tanpa suami ya, harus bisa menciptakan anak yang hebat ya, dari tempat sunyi kan, saat itu sederhana, tidak ada apa-apanya. Kemudian pelajaran dari Ibunda Siti Sarah ya. Nah, kalau Siti Hajar sudah tadi. Bagaimana dari Ibunda Siti Sarah bahwa Siti Sarah ya, ini kesabaran dalam menanti anak. Jadi Siti Sarah itu seorang perempuan solihah ya, yang lama tidak punya anak, mandul sampai usia tua gitu ya, namun tetap mendampingi Nabi Ibrahim dalam misi kenabian dengan penuh kesabaran, tanpa keluh kesah ya. Nah, jadi yang ditonjolkan dalam kisahnya ini adalah bentuk ketundukan kepada kehendak Allah, menjadi pelajaran penting ya bagi pasangan yang sedang diuji dalam urusan keturunan. Nah, Siti Sarah sebagai bukti ya, seorang perempuan solih yang tidak punya anak, yang mandul sampai usia tua ya, tetapi Allah ketika usia tua Allah kasih gitu ya. Nah, ini bukti kesolihan, kesabaran dalam penantian ya, menanti anak. Kemudian menerima takdir dengan lapang dada. Jadi ketika malaikat memberitahukan ya kehamilan di usia sangat tua ya, udah tua Siti Sarah, sempat nggak percaya ya, tetapi tetap menerima kabar itu dengan rendah hati dan keimanan, bahwa Allah menunjukkan bahwa keajaiban bisa terjadi dalam rumah tangga yang penuh keimanan ya, dan kesiapan mental menjadi orang tua, dan tidak selalu bergantung pada usia, tetapi kesiapan spiritual dan ruhiyah.
Kan Siti Syarah berkata ya, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku seorang perempuan tua dan suamiku juga sudah tua gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian pelajaran yang penting dari Ibunda Siti Syarah bahwa peran istri dalam mendukung dakwah suami ya. Siti Syarah mendampingi Nabi Ibrahim ya dalam perjalanan dakwah yang begitu panjang dan penuh ujian ya. Dari Babilonia kemudian ke Syam sampai ke Mesir ya, tetap setia mendukung perjuangan sang suami sebagai seorang nabi. Jadi dukungan emosional dan spiritual istri terhadap suami itu begitu penting ya. Keseimbangan antara peran istri, ibu dan sahabat hidup ya terlihat jelas pada sosok Siti Syarah. Kemudian bersyukur atas amanah anak. Jadi setelah sekian lama yang gak punya anak, Siti Syarah akhirnya melahirkan Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak lahir Yakub ya, dan menyaksikan bahwa keturunan bisa menjadi bentuk berkah yang terus mengalir. Nah, bahwa anak itu adalah karunia besar yang harus kita syukuri, harus kita jaga. Pendidikan anak adalah bagian dari rasa syukur yang diwujudkan dalam peran aktif sebagai ibu dalam pembentuk generasi yang hebat. Belajar dari Nabi Ismail dan Nabi Ishak ya. Ini pelajaran penting. Ini dari parenting, dari kisah Nabi Ismail itu bahwa untubillahi minasyaitonirrajim, wa zakur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalamnya, di dalam Al-Quran sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Bahwa wazkur fil kitab Ismail, ceritakan Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran ya. Innahu kana sadiqal wa'di, sesungguhnya Ismail seorang yang benar janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, seorang nabi, seorang rasul dan seorang nabi. Nah, jadi pelajaran parenting dari kisah Nabi Ismail tumbuh dari doa dan harapan orang tua ya. Nabi Ismail lahir sebagai jawaban dari doa panjang Nabi Ibrahim, bukan sekedar keinginan biasa, tetapi dari awal kehidupan seorang anak, doa adalah kondisi utama untuk pendidikan. Kemudian ketaatan total ya kepada orang tua dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim ya tadi ada perintah untuk menyembelih, Ismail tidak menolak, tidak mengeluh sedikit pun, tapi menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah dengan kalimat yang penuh keikhlasan, penuh adab ya. Ya abati, ya dengan penuh keikhlasan. Jadi ketaatan seperti ini hanya bisa tumbuh dari hubungan spiritual yang kuat yang menjadi fondasi hubungan antara seorang orang tua dan anak. Kemudian pelajaran penting dari sini ya, bahwa bagaimana mandiri dan bertanggung jawab sejak muda ya, ditinggal di padang pasir oleh ayahnya atas perintah Allah. Ismail tumbuh dalam kemandirian, sabar, penuh keimanan ya bersama ibunya. Tidak menjadi anak yang lemah, tetapi kuat baik secara mental maupun secara fisik. Nah, jadi bahwa anak itu tangguh tidak tergantung pada fasilitas, bahwa anak itu bisa tangguh ya tidak tergantung pada fasilitas. Kemudian berperan aktif dalam misi keluarga, bahwa Ismail ikut ya membantu ayahnya membangun Ka'bah, bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga sebagai bagian dari visi besar keluarga. Nah, mewariskan peradaban tauhid. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Ka'bah. Nah, ini yang mewariskan peradaban tauhid antara ayah dan anak. Nah, pelajarannya yang lain, yang kelima adalah menjadi pemimpin yang salih dan didoakan gitu ya. Ismail disebut sebagai nabi dan rasul dan dikenal dengan kesabaran, jujur, tanggung jawab, menegakkan syariat Allah di tengah masyarakat. Jadi bahwa mendidik anak itu bukan hanya untuk sukses pribadi, tetapi membangun jiwa kepemimpinan yang berpijak pada akhlak dan ibadah. Nabi Ismail adalah bukti bahwa anak yang dibesarkan dengan penuh keimanan, anak yang dibesarkan dengan penuh doa, anak yang dibesarkan dengan penuh keteladanan dan penuh cinta akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, patuh dan mewarisi kebaikan sepanjang zaman. Nah, kemudian kalau dari Nabi Ishak ya, anak adalah karunia dan amanah dari Allah. Nabi Ishak lahir di usia yang orang tuanya sangat tua ya. Nabi Ibrahim udah tua, Siti Syarah udah tua ya, yang sebelumnya mandul. Nah, dia beri ya Ibrahim kabar gembira dengan kelahiran seorang anak yang akan menjadi orang yang sabar. Pendidikan tauhid yang berkesinambungan. Jadi Nabi Ishak tumbuh dalam keluarga Nabi yang diwarisi ajaran tauhid yang begitu kokoh dari sang ayah ya. Kemudian melanjutkan tradisi tauhid tersebut kepada anak-anaknya, terutama Nabi Yakub. Dari keturunan Ibrahim kami beri petunjuk kepada Ishak dan Yakub, masing-masing kami beri petunjuk. Nah, ini ya bahwa yang ketiga, lingkungan keluarga yang salih,
rumah sebagai sekolah pertama tadi ya, dan utama. Rumah itu adalah sebagai sekolah pertama dan utama. Nabi Ishak hidup dalam lingkungan keluarga yang solih. Ayahnya solih, ibunya Siti Syarah, ya, anaknya Nabi Yakub, menggambarkan bagaimana keluarga yang solih melahirkan generasi yang solih. Ya, ini ya, bahwa mewariskan doa dan harapan kebaikan untuk keturunan. Nabi Ishak melanjutkan kebiasaan Nabi Ibrahim yang gemar mendoakan keturunan ya. Doa bukan hanya sekedar harapan, tetapi betul-betul dalam ikhtiar spiritual ya, ruhiyah ya, dalam pendidikan, bahwa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat gitu ya. Nah, terus di sini dari Nabi Ibrahim lahir Nabi Ismail dan Ishak. Dari Ismail lahir Nabi Muhammad, dari Ishak lahir Nabi Yakub, dan dari Nabi Yusuf dan para nabi Bani Israel. Jadi dari satu rumah bisa lahir sejarah umat manusia. Sangat luar biasa ya. Jadi sosok Nabi Ibrahim ya, yang melahirkan Ismail, kemudian Nabi Ishak. Dari Nabi Muhammad kan masih keturunan dari Nabi Ismail ya. Dari Nabi Ishak lahir Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf ya, dan para nabi Bani Israel lainnya. Sangat luar biasa sekali. Intinya dari satu rumah bisa lahir sejarah umat manusia. Demikianlah parenting kita hari ini. Mudah-mudahan kita semakin bersyukur ya, dikaruniai anak untuk lebih semangat lagi dalam mendidik, membersamai, dan menghantarkan mereka ke pintu gerbang kesuksesan dengan doa-doa yang senantiasa kita panjatkan di setiap helaan nafas kita, di setiap sujud-sujud kita, di setiap kesempatan yang kita punya ya. Hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira kepada Bunda Haja Dr. Fenty atas ilmunya pada hari ini. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang sempurna. Dan kepada kita yang mendengarkan, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta diberikan karunia untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.